Suara saya terdengar ya? Sudah bisa mengisi presensi, teman-teman? Oke, kita mulai saja ya sembari menunggu teman yang lain. Kita sekarang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua di kelas RPB 5 dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Terima kasih yang sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini di sesi online ya atau daring kayak gitu. Karena saya harap 50% itu kita daring, terus 50% kita offline begitu. Untuk minggu depan insya Allah kita akan di Selasa dan Rabu ya, nggak di hari Sabtu karena kebetulan saya bisa mengajar di Selasa dan Rabu untuk minggu depan kayak gitu. Jadi untuk pada malam hari ini kita online dan besok insya Allah juga untuk yang dua mata kuliah yang Sistem Informasi Geografis dan Energi Pertanian kita juga online di esok hari yaitu di hari Rabu ya, Rabu malam. Dan mohon maaf teman-teman malam hari ini telat ya karena tadi di jalan itu macet jadi saya undur menjadi jam 7 dan ternyata sekarang bisa efektif di 19.20 dan insya Allah nanti akan saya percepat untuk materinya supaya teman-teman bisa melanjutkan kegiatan di malam hari ini gitu. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Kita mulai pada chapter kedua ini di materi yaitu data, informasi, dan pengetahuan ya di chapter 2. Nah, nanti kita akan mendapatkan apa saja yang ada di dalam sini. Itu yang pertama data, terus kemudian informasi, pengetahuan, key point, dan mengunduh data. Mengunduh data ini nanti teman-teman ini kan sudah mulai memakai PC kan atau laptop. Jadi dimohon untuk mengikuti praktik ya supaya nanti dalam pengambilan data itu tidak ketinggalan seperti itu. Dan untuk pada kali ini saya full menggunakan yang buku ajar pengantar sistem informasi yang Ernie et al 2024 di 2.1 sampai 2.4 begitu. Kalau kemarin kita mengambil 2 referensi, hari ini kita mengambil 1 referensi. Dan sekarang kita akan melaju ke 2.1 yaitu tentang data. Nah, data itu sebenarnya apa sih data itu? Data adalah sebuah kumpulan informasi atau fakta dan itu biasanya terdiri dari simbol, terus kemudian angka ataupun kalimat seperti itu. Itu yang dinamakan sebagai data. Nah, kemudian data itu biasanya mengambil dari sebuah informasi. Nah, sedangkan informasi itu adalah sebuah kumpulan gambaran mengenai suatu benda atau peristiwa. Misalkan menggunakan Google Maps kemarin seperti yang saya terangkan di kelas waktu hari Sabtu. Ketika teman-teman semua saya informasikan sebuah titik koordinat dengan mencari sebuah lokasi dan menghitung luasan dari Google Map itu yang saya berikan luasan lahan sudah bisa itu sebagai informasi mengenai suatu peristiwa atau benda begitu ya atau tempat. Nah, itu juga digunakan sebagai data yang artinya adalah kumpulan-kumpulan dari angka-angka begitu, angka-angka koordinat. Nah, kemudian karena informasi yang kita dapatkan itu biasanya belum diolah atau artinya masih mentah, maka untuk mempermudah informasi itu bisa diserap oleh orang-orang, maka kita perlu yang namanya mengolah data tersebut supaya menjadi informasi yang dapat diketahui dan dapat diserap informasi inti-intinya gitu. Nah, manfaat dan fungsi data. Dari beberapa manfaat dan fungsi data yang kita ketahui itu ada 4 ya menurut Ernie et al yang 2024. Bahwa yang pertama sebagai acuan kegiatan. Artinya adalah ketika kita sudah memiliki sebuah data, misalkan tadi luasan lahan, maka kita sudah bisa memberikan acuan kegiatan yang namanya kunjungan, misalkan kayak gitu. Kunjungan lapangan di daerah titik yang saya berikan. Nah, itu adalah
salah satu fungsi data. Yang pertama acuan kegiatan. Kemudian yang kedua adalah dasar perencanaan. Dasar perencanaan. Ketika titik tadi yang sudah saya berikan, terus kemudian sudah mengukur luasan lahan, maka kemudian kita akan membuat suatu perencanaan, misalkan pola tanam komoditas pangan, yaitu biji-bijian, serealia. Contohnya adalah pola tanam jagung dan padi selama 1 tahun, begitu. Apakah menggunakan 2 musim atau 3 musim atau hanya 1 musim? Nah, itu adalah kita menggunakan data yang kita miliki untuk membuat sebuah perencanaan. Terus kemudian untuk membuat keputusan. Nah, data-data itu biasanya saling terintegrasi, nggak hanya cuman data lokasi saja. Biasanya ketika kita memiliki data lokasi, maka ada yang namanya data pendukung. Data pendukung itu misalkan adalah data iklim, terus data cuaca, data kesuburan tanah, terus kemudian ada data kepemilikan lahan bahkan, terus kemudian ada data riwayat penggunaan lahan seperti itu. Nah, dari data-data itu semua yang kita integrasikan, kita bisa membuat keputusan apakah pola tanam tadi itu sesuai atau tidak sesuai. Gitu. Setelah kita membuat rencana, terus kita putuskan apakah ini visible atau bisa dilakukan atau tidak begitu. Nah, terus kemudian setelah kita melakukan kegiatan, kita pasti di situ akan mendapatkan data lagi, data tentang performa tanaman yang kita tanam, performa tanaman yang kita produksi, yang kita budidaya. Dari pola tanam itu, apakah itu sesuai dengan perencanaan kita, apakah sesuai dengan keputusan yang kita buat, terus kemudian akan kita gunakan sebagai evaluasi pekerjaan. Artinya bahwa ketika dalam proses budidaya itu, dalam kurun waktu tertentu 2 musim, 3 musim, 1 musim, dalam 1 tahun, apakah itu menghasilkan hasil tonase yang sesuai dengan prediksi kita? Nah, itu biasanya juga menggunakan data. Maka kita harus bisa memanfaatkan dan memfungsikan data-data yang kita peroleh di lapangan. Seperti itu. Kemudian kita akan melaju pada jenis-jenis data. Ketika kita teman-teman semua ingin melakukan sebuah penelitian atau ingin melakukan sebuah tugas akhir, pasti akan berkutik pada data-data. Nah, yang pertama, jika jenis data itu dilihat dari cara mendapatkan data. Yang pertama adalah ada data primer. Artinya adalah bahwa data tersebut didapatkan secara langsung. Jadi ketika teman-teman penelitian atau melakukan tugas akhir, mengamati tinggi tanaman secara langsung, diukur dengan meteran, diukur dengan penggaris, diukur dengan alat ukur yang lain. Nah, itu merupakan data yang diambil secara langsung, begitu. Nah, itu bisa dikatakan sebagai data primer. Nah, kemudian ada yang namanya data sekunder. Data sekunder itu adalah data yang diambil dari referensi atau sumber lain. Jadi, dalam artian ini adalah ketika teman-teman ingin melakukan tugas akhir atau penelitian dan ketika mengambil referensi dari jurnal begitu, nah itu bisa dikatakan sebagai data sekunder karena teman-teman melakukan tugas akhir atau penelitian itu dengan meta-analisis, itu yang sekarang lagi booming ya, untuk penelitian menggunakan data sekunder kayak gitu. Kemudian kalau kita mengambil dari jenis dari sumber data, sumber datanya dari mana? Nah, yang pertama ada data eksternal atau data yang diperoleh dari luar organisasi. Nah, yang kedua ini adalah data internal. Ini salah ketik ya. Data internal yang diperoleh dari dalam organisasi secara langsung. Contohnya apa yang data eksternal? Misalkan teman-teman dari Unwaha ini mengambil data dari kependudukan Dukcapil tentang jumlah kepala keluarga di kecamatan Jombang misalkan kayak gitu. Nah, itu adalah dari sumber datanya, berarti itu mengambil data eksternal. Terus kemudian ada yang namanya data internal begitu. Data internal diambil dari dalam organisasi secara langsung. Misalkan dari RPB 5 ini
kebiasaannya seperti apa begitu. Kesukaannya makan apa, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa. Nah, itu merupakan sumber data yang diambil dari data internal begitu. Kemudian kalau kita melihat dari jenis data, dari sifat-sifat data. Yang pertama data kuantitatif, kemudian yang kedua adalah data kualitatif. Ini saya coba benarkan dulu ya, supaya mudah. Data, sembari menunggu mungkin kalau ada pertanyaan dipersilahkan ya. Data kualitatif. Nah, data kuantitatif itu biasanya berupa angka-angka, teman-teman. Artinya adalah ketika teman-teman melakukan penelitian tadi, yang saya contohkan adalah misalkan menggunakan karakter tinggi tanaman atau parameter tinggi tanaman. Nah, berarti kan itu akan berujung pada sentimeter atau memiliki satuan, begitu kan? Nah, dalam pengamatannya berarti teman-teman melakukan analisis atau mengamati kejadian yang ada di lapangan dan diekspresikan berdasarkan angka-angka yang diperoleh. Misalkan tadi tinggi tanaman, diameter batang, terus jumlah daun, terus bobot buah dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya data kualitatif atau berupa data deskriptif. Contohnya adalah ketika tadi pengamatan itu ada beberapa parameter atau karakter-karakter yang diamati itu tidak bisa diangkakan. Misalkan adalah warna daun, terus kemudian warna bunga, terus kemudian ada bentuk daun, bentuk bunga. Itu kan adalah data kualitatif atau berupa deskriptif, tidak bisa diangkakan seperti itu, tidak bisa disimbolkan seperti itu. Nah, kemudian kita di 2.2 kita akan belajar tentang informasi. Tadi setelah data kita akan mengetahui tentang informasi. Nah, informasi itu apa? Fungsinya begitu. Informasi itu fungsinya yang pertama menambah wawasan baru. Kemudian yang kedua adalah sebagai basis data. Nah, informasi itu ketika kita sudah mengumpulkan kan tadi bisa menjadi yang namanya database begitu. Nah, database itu bisa menjadikan basis data kita dalam memberi keputusan dan lain sebagainya. Terus kemudian yang ketiga menghilangkan ketidakpastian, karena ketika informasi itu tidak faktual atau tidak terjadi atau itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka informasi itu tidak bisa menghilangkan ketidakpastian. Maka dari sebagai sarjana pertanian otomatis karena pasti menggunakan ketelitian dan lain sebagainya, informasi tadi ketika teman-teman melakukan tugas akhir terus melakukan penelitian, ketika sudah mendapatkan sebuah informasi maka bisa membuat atau berfungsi sebagai penghilang ketidakpastian gitu. Kemudian sebagai alat hiburan. Ketika mendapatkan informasi ternyata datanya tidak sesuai begitu. Nah, itu tidak boleh dikarang, sehingga sesuai faktanya seperti itu ya kita buat seperti itu. Terus kemudian biasanya fungsi informasi ini sebagai pemasyarakatan kebijakan atau memberikan informasi kepada halayak orang-orang di dalam memberikan kebijakan. Misalkan kebijakan dari pertanian itu luas tanah setengah hektar itu diberikan pupuk subsidi sebanyak 10 ton. Informasinya seperti itu nih. Nah, kayak gitu. Itu adalah rangkaian dari sebuah informasi. Informasinya adalah luasan tadi, terus kemudian tonase dari bantuan pupuk begitu. Terus kemudian fungsi informasi yang selanjutnya mempengaruhi halayak.
ketika tadi informasinya itu valid, maka itu biasanya dipercaya oleh masyarakat sehingga bisa untuk mempengaruhi dari halayak itu. Misalkan teman-teman punya data penelitian tadi yang itu sudah teruji dengan alfa 5%, seperti itu ya. Alfa 5% itu adalah ketelitian dalam penelitian, dalam pengujian data, seperti itu. Nah, berarti halayak ini bisa kita berikan sebuah informasi bahwa misalkan penelitian teman-teman adalah pengaruh pupuk. Nah, ketika pengaruh pupuk itu dengan dosis sekian, itu bisa meningkatkan produktivitas. Seperti itu ya contohnya. Maka dasar informasi itu, basis data itu bisa digunakan untuk memberikan informasi kepada halayak, kepada masyarakat dengan dasar yang kita telah lakukan. Terus kemudian yang terakhir adalah fungsinya memadukan pendapat. Jadi ketika teman-teman di organisasi, contohnya seperti itu, memiliki informasi masing-masing, begitu ya. Ketika di daerah A, di daerah B, kayak kemarin Mas Syafi misalkan jualan semangka, terus kemudian kemarin Mas Wahyu kalau nggak salah ya yang jualan kerupuk. Nah itu dengan background masing-masing, nah itu bisa dikolaborasikan dalam menyampaikan pendapat. Misalkan dalam segi agribisnis, apakah menguntungkan jika berjualan semangka di fase-fase seperti ini, di masa-masa seperti ini, dengan data-data yang dimiliki. Misalkan di pasaran, ternyata Mas Wahyu itu kemarin melihat bahwa semangka itu begini-begini di pasaran. Nah, maka itu bisa sebagai fungsi informasi itu bisa kita padukan pendapat masing-masing berdasarkan background yang dilakukan gitu. Kemudian yang kedua adalah manfaat informasi. Ini saya rincikan saja ya. Meminimalkan resiko, artinya bahwa ketika sudah punya informasi yang valid, maka akan terjadi minim resiko. Artinya ketika kita sudah punya informasi yang full, tidak setengah-setengah. Contohnya adalah cara menangani hama dan penyakit dari tanaman padi. Nah, kita sudah punya informasinya nih bahwa hama dan hama penyakit padi itu misalkan penggerek begitu ya, penggerek. Berarti kan kita sudah punya cara menanggulangi penggerek itu seperti apa, entah itu racun kontak atau racun sistemik seperti itu. Nah, racun sistemik ternyata itu tidak efektif jika kita gunakan di malam hari. Nah, berarti kan kita meminimalisir penggunaan di sore hari. Berarti resiko yang timbul ketika kita menggunakan di malam hari semakin minim untuk kita dapatkan gitu, karena kita sudah mengantisipasinya berdasarkan informasi yang kita pelajari sebelumnya. Begitu teman-teman. Kemudian memberikan gambaran yang tepat. Nah, ketika tadi teman-teman punya sebuah informasi yang data mentah itu, berarti otomatis teman-teman harus mengolahnya. Dan mengolah itu supaya menjadi visual yang bisa dilihat secara mudah oleh masyarakat atau oleh mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menyajikan tren, atau jika kita melihat sebuah informasi yang kita sudah olah misalkan, nah itu bisa kita ubah menjadi tren, misalkan dalam diagram dan lain sebagainya. Mengurangi potensi keresahan, dasar menentukan solusi, mengefektifkan alur kerja, mempertahankan citra penyusunan materi, dan dasar keputusan. Dan juga yang terakhir adalah sebagai bukti yang valid. Itu adalah serangkaian manfaat-manfaat dari kita memiliki sebuah informasi. Begitu teman-teman. Kemudian ada yang namanya jenis-jenis informasi. Itu kalau di dalam buku ini itu diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah fakta. Artinya adalah di sini informasi itu benar-benar terjadi saat itu dan itu bisa dibuktikan dan ada bisa di cross check ke belakangnya begitu. Misalkan ada informasi kecelakaan di daerah tambak beras pom bensin misalkan kayak gitu. Nah, apakah di situ ada bukti fisiknya? Misalkan ada fotonya atau ada rekaman CCTV-nya? Atau di situ ada saksi mata yang ada di sana. Nah, itu adalah ketika semua itu terpenuhi, maka itu bisa dikatakan sebagai
informasi faktual atau fakta gitu. Kemudian yang kedua adalah opini, adalah di sini diartikan sebagai informasi yang berdasarkan pendapat. Misalkan saya bertanya kepada Mas Anam, misalkan kayak gitu. Coba Mas Anam jelaskan tentang wasit yang kemarin Bahrain menawan Indonesia, misalkan seperti itu. Coba Mas Anam, bagaimana testimoninya mengenai Pak Muhammad Al-Kaf yang kemarin sebagai wasit Indonesia Bahrain, misalkan kayak gitu. Saya tanya ini. Suaranya nggak kedengaran, Mas Anam. Suaranya mas. Coba lihat ya mas. Suaranya tidak terdengar ya. Ya mungkin lagi bermasalah ya untuk device-nya Mas Anam. Ya mungkin teman-teman yang lain nih saya tanya nih tentang kemarin nih, punya opini nggak tentang wasit yang memimpin pertandingan Bahrain sama Indonesia? Ada yang mau beropini, berpendapat? Kita sebagai contoh saja, jadi nggak jangan terlalu itu ya. Silakan beropini teman-teman. Salah satu saja yang tidak terkendala device. Mas Alfi. Ya, silakan. Saya sudah ngomong loh Pak. Iya, device-nya itu ya nggak kedengeran ya Mas Anam. Kita semua nggak kedengeran gitu. Ya terima kasih Mas Anam, walaupun opininya tidak tersampaikan melalui medianya, tapi kita harap kita bisa menangkap opininya. Ada yang teman-teman yang mau berpendapat yang lain? Ada Pak, itu mas Iya Mas Anam sampai tidak bisa berkata-kata, mungkin itu adalah salah satu pendapat yang bagus ya. Oke, itu adalah salah satu jadi informasi yang berdasarkan pendapat ya, opini. Jadi ketika Mas Anam tadi saya minta pendapat, maka itu bisa jadi beda begitu dengan yang lain. Misalkan Mas Syafi atau yang tadi on mic ini siapa Mas Muhammad siapa ini tadi? Nah, itu kan bisa jadi ya Mas Owi coba kasih pendapat coba. Ya, kalau dari berita yang viral gimana tuh? Nah, ya misalkan ketika yang lain punya pendapat mendukung, misalkan kayak gitu, yang lain tidak mendukung dengan alasan seperti ini. Nah, itu adalah opini teman-teman, karena bisa jadi itu adalah pendapat yang berbeda, tidak dikatakan sebagai salah atau benar. Biasanya opini itu sifatnya seperti itu. Nah, ketika kita aplikasikan pada pertanian, nah fakta menunjukkan bahwa ketika kita mengamati menggunakan mata kita, mata telanjang, untuk pengamatan tinggi tanaman seperti itu, nah dengan tinggi tanaman yang kita amati berdasarkan alat ukur yang sama, misalkan seperti itu ya, nah itu bisa jadi mata setiap orang itu berbeda. Misalkan dari ballpoint ini tingginya 1 jengkal. Nah, jengkal saya dengan jengkal mahasiswa kan berbeda begitu. Nah, itu bisa jadi opini karena kita tidak ada yang namanya kesatuan atau penyetaraan atau kalibrasi. Nah, bahasanya adalah kalibrasi. Nah, ketika kita sudah menyamakan pendapat nih, ketika 1 jengkal itu adalah ukurannya 10 cm, maka jengkal yang lain itu harus 10 cm, seperti itu. Nah, itu adalah fakta. Ketika jengkal kita beda-beda dan kita tidak punya kalibrasi yang tepat,
itu bisa dikatakan sebagai opini karena jengkal orang lain beda-beda begitu. Kemudian yang terakhir adalah deskripsi atau informasi rinci dari detail sesuatu. Misalkan tadi dari tinggi tanaman, itu rinciannya adalah tinggi tanaman itu diukur dari pangkal di atas tanah sampai ujung daun tumbuh, begitu. Daun terakhir tumbuh. Nah, itu adalah sebuah deskripsi yang rinci dan lengkap dari sesuatu. Itu teman-teman untuk jenis informasi, gitu ya. Kemudian yang 2.3 kita melaju ke yang namanya pengetahuan. Pengetahuan itu ya, kalau berdasarkan ensiklopedia filsafat, artinya adalah keyakinan yang sejati, begitu ya. Ini terlalu tinggi bahasanya. Kemudian kalau misalkan kata Dr. Andes Sidi Gasalba bahwa pengetahuan itu adalah apa yang diketahui atau hasil karya yang mengetahui. Nah, jika itu dikatakan adalah sebuah pengetahuan, biasanya itu adalah sebuah isi pikiran secara keseluruhan dan itu merupakan hasil usaha dalam mencapai sesuatu untuk mengetahui. Misalkan kalian membaca buku dari Einstein, misalkan dari Einstein itu kalian membaca tentang rumus yang itu ya, E sama dengan MC kuadrat begitu. Nah, itu kan setelah kita memahami itu bisa kita dapatkan sebagai informasi, terus kita tanamkan dalam pikiran sehingga kita terpengaruh dari pengetahuan itu, maka kita bisa mengatakan bahwa pengetahuan tentang rumus sebagai energi atau kecepatan cahaya, misalkan kayak itu ya. Nah, itu bisa dibuktikan dari rumus Einstein, misalkan dari E sama dengan mc delta T atau mc kuadrat kayak gitu. Nah, itu adalah sebuah pengetahuan yang didapatkan dari mengetahui sesuatu. Mungkin dari Einstein sendiri, dia melakukan penelitian sampai puluhan tahun dan kita bisa menyerap pada akhir-akhirnya. Nah, kalau disimpulkan berarti pengetahuan adalah penyimpanan atau kombinasi dan pengorganisasian informasi dalam memori. Berarti melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mengetahui begitu ya. Ini bahasanya mungkin agak filsafat, tapi yang penting di sini adalah informasi itu dipelajari, kemudian disimpan dalam memori masing-masing, memori manusia, dan bisa dikombinasikan dan bisa diaplikasikan dalam kita mengakses informasi tersebut. Misalkan sekarang adalah zamannya cloud atau penyimpanan secara menggunakan drive seperti itu. Nah, itu adalah salah satu pengetahuan secara digital begitu ya. Bisa informasi secara digital yang disimpan dalam cloud atau penyimpanan gitu. Dan kemudian ada yang namanya jenis-jenis pengetahuan. Yang pertama adalah implisit. Pengetahuan implisit itu biasanya adalah berasal dari pengalaman manusia. Dan itu biasanya banyak faktor sehingga menjadi perspektif masing-masing atau keyakinan pribadi dan prinsip masing-masing. Nah, kalau eksplisit seperti apa? Pengetahuan yang mudah diucap, ditulis, dan dibagikan. Informasi eksplisit adalah informasi yang didokumentasikan secara sistematis dan disimpan dalam bentuk nyata. Jadi, ibaratnya implisit itu bisa beda-beda pengetahuan orang mengenai misalkan minuman bersoda. Pengetahuan orang-orang berbeda, perspektifnya berbeda. Saya nggak suka karena saya nggak suka manis, misalkan seperti itu. Yang lain mengatakan saya suka karena ada sensasi meletup-letup akibat air karbonasi, seperti itu. Nah, kalau eksplisit seperti apa? Eksplisit itu berarti pengetahuan yang kita miliki itu bisa dituliskan. Misalkan tadi data yang dari Einstein, yaitu E sama dengan mc kuadrat. Misalkan seperti itu. Nah, itu adalah pengetahuan eksplisit, bisa ditulis, diucapkan, dan dibagikan. Gitu. Kemudian ada yang namanya pengetahuan empiris, atau bisa dikatakan adalah pengetahuan yang lebih memprioritaskan pengamatan dan pengalaman, atau yang lebih
sering dikenal sebagai sebutan pengetahuan posteriori. Jadi ketika bisa merasakan, bisa mengamati, punya pengalaman tentang hal itu secara mendalam, misalkan tadi minum air karbonasi yang meletup-meletup, berarti itu juga dikatakan sebagai pengetahuan secara empiris begitu. Kemudian ada yang namanya pengetahuan taktik. Ini dimiliki atau dikumpulkan dari pengalaman serta konteks pribadi, biasanya sangat sulit ditulis, diartikulasikan dan disajikan dalam bentuk yang nyata. Kalian pernah misalkan ya, contoh kalian sedang galau, itu bisa ditulis nggak, bisa disajikan nggak, bisa diartikulasikan nggak rasa galau kalian seperti itu. Contohnya seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya pengetahuan rasionalisme atau dikatakan sebagai sebuah pengetahuan yang bisa diperoleh melalui akal pikiran. Artinya ketika kita tahu bahwa rumus kubus misalkan, berarti sisi kali sisi kali sisi, begitu ya. Berarti itu bisa dirasionalkan, bisa masuk akal. Berarti kan ketika sisi kali sisi kali sisi begitu. Nah, berarti kan antara sisi yang sini, sisi sini dikalikan. Sisi sini, dan sisi yang lebar sini itu dikalikan. Nah, itu masuk ke dalam logika kita karena itu bisa mengkalikan volume yang ada di dalam botol ini, misalkan seperti itu. Itu adalah pengetahuan yang bisa masuk akal atau rasional. Gitu. Kalau misalkan tadi yang rumus dari Einstein, E sama dengan MC kuadrat, itu juga masuk kepada pengetahuan yang rasional karena sudah dibuktikan. Kemudian kita melaju pada selanjutnya, yaitu key point atau poin-poin penting pembahasan pada kuliah pada malam hari ini. Yang pertama, kita akan membedakan data, informasi, dan pengetahuan itu yang pertama dari karakteristik. Karakteristik untuk data itu biasanya mentah, belum diolah, sedangkan informasi itu memiliki arti dan konteks lebih luas. Kemudian pengetahuan, berarti pemahaman mendalam mengenai data dan informasi tadi. Begitu, sudah bisa diserap dan sudah bisa diartikulasikan. Kemudian untuk proses pengolahan, karena ini adalah data, kita tidak perlu mengolah. Itu yang namanya data. Kalau misalkan informasi, itu berarti hasil olahan dari data. Nah, sedangkan kalau pengetahuan, itu diperoleh melalui pembelajaran atau interpretasi. Atau kita bersemedi, misalkan kayak gitu. Bukan bersemedi ya. Kita merenung di malam hari selama 3 jam untuk mengerjakan tugas kuliah, terus kita bisa menjelaskan sesuatu. Nah, itu bisa dikatakan sebagai pengetahuan. Kemudian yang ketiga berdasarkan tingkat kemanfaatan. Nah, data itu biasanya terbatas tanpa pengolahan ya. Untuk pemanfaatannya harus diolah dulu. Gitu. Kalau informasi berarti bisa memberikan pemahaman atau kegunaan praktis, misalkan untuk dasar sebagai pertanian dan lain sebagainya. Kemudian untuk pengetahuan itu apa kemanfaatannya? Bisa menerapkan dalam situasi yang konkret. Kalau dari aspek sifat konteksnya, yang data itu tidak memiliki konteks karena biasanya karena data mentah itu ada beberapa orang yang nggak bisa, ini tujuannya seperti apa, ini kita nggak tahu. Itu data itu seperti itu. Kemudian kalau misalnya informasi itu bisa memberikan konteks dengan makna, artinya sudah diolah, kita sudah uji secara statistik, terus kita juga bisa memaknai atau mengartikan data yang kita olah seperti itu. Sedangkan kalau pengetahuan konteksnya itu memiliki konteks lebih dalam dan relevan, gitu ya. Kemudian untuk dari segi nilai-nilai, aspek nilai, kalau data itu nilainya rendah, kemudian banyak interpretasi. Kalau misalkan informasi itu nilainya lebih tinggi karena sudah bisa memberikan makna. Sedangkan pengetahuan itu semakin tertinggi karena sudah melibatkan pemikiran secara mendalam untuk mendapatkan sebuah informasi gitu. Terus kemudian yang ke-6 itu adalah keterkaitan. Nah, data itu dapat dihubungkan menjadi informasi, terus menjadi informasi itu adalah bisa digunakan sebagai menjadi materi pembelajaran, sedangkan pengetahuan digunakan untuk mengumpulkan data baru. Jadi
ketika pengetahuan itu dituangkan ke dalam yang namanya jurnal buku dan lain sebagainya, maka itu bisa digunakan sebagai kumpulan data baru. Seperti tadi mengambil data sekunder, seperti itu teman-teman. Kemudian untuk tingkat abstraksi, untuk data itu konkret dan bersifat baku, sedangkan informasi itu tingkat abstraksi lebih tinggi kalau pengetahuan abstraksinya tertinggi, melibatkan penerapan gitu. Karena kalau yang data kan hanya seperti itu saja, misalkan tinggi tanaman satuannya senti, ya seperti itu, tingkat abstraksinya minim gitu. Nah, sedangkan pengetahuan kita bisa melibatkan penerapannya, itu terserah kita. Ketika sudah memiliki pengetahuan tentang tinggi tanaman, terus kemudian kita aplikasikan menjadi jurnal itu pengaruh pupuk misalkan kayak gitu. Nah, itu kita bisa melibatkan penerapan, artinya bahwa bisa diabstraksi lebih banyak seperti itu. Nanti aplikasinya misalkan untuk pupuk sintetis seperti ini, pupuk organik seperti ini, untuk pupuk campuran seperti ini, nah itu seperti itu ya. Nah, contohnya seperti ini, ada angka penjualan harian, misalnya 100, 150, dan 200 begitu. Itu adalah datanya. Terus kemudian informasinya apa? Berarti untuk rata-ratanya penjualan itu adalah 150. Kemudian untuk pengetahuannya, kita bisa melakukan strategi pemasaran yang diambil dari penjualan sebanyak 150 itu untuk penjualan berikutnya. Entah itu kita mengurangi harga pokok produksi atau HPP, entah itu kita meningkatkan kualitas yang kita jual, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita akan praktik mengunduh data. Teman-teman, apakah ada pertanyaan sebelum kita praktik? Tidak ada pertanyaan, teman-teman? Oke, silakan dibuka laptopnya. Kita akan melaju ke praktik. Mohon maaf ya, ini kalau dari kalian layar saya lemot nggak? Oh, kadang ngeframe ya. Tapi suaranya nggak masalah kan?